Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1141. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Lebih berbahaya. Dan sekarang galaksi kekacauan memancarkan cahaya bintang yang kacau. Dapat dilihat bahwa sesuatu terjadi di galaksi kekacauan tersebut. Kata Lord Naga, dia menjelaskan kepada Qin-Chen. Bisakah seseorang menerobos masuk terlebih dahulu? Kata Qin-Chen, hatinya tenggelam. Ini bukan tidak mungkin. Lagi pula, terlalu banyak master yang masuk ke sini sebelumnya. Dan Qin-Chen telah kehilangan terlalu banyak waktu di sarang naga dan dunia api sebelumnya, dan bukan tidak mungkin seseorang telah datang ke sini terlebih dahulu. Ini jelas bukan hanya seseorang yang menerobos masuk. Tidak sesederhana itu untuk bisa memasuki galaksi kekacauan. Tidak apa-apa, mari kita juga bergegas, kata leluhur naga. Kemudian Qin-Chen pun dengan cepat terbang menuju galaksi kekacauan. Tetapi di dalam penerbangannya yang terus-menerus, Qin-Chen menemukan bahwa galaksi yang kacau itu masih jauh dari posisinya. Galaksi kekacauan tidak terletak di dunia ini, tetapi di alam lain. Tampaknya jaraknya sangat dekat sekarang, tetapi kenyataannya jaraknya masih sangat jauh, kata leluhur naga. Dia menjelaskan kepada Qin-Chen. Ayo, percepat. Galaksi kekacauan muncul dan terjadi fluktuasi yang akan menyebabkan dunia berubah. Saya khawatir dunia tempat kita berada akan segera tertutup dan tidak akan bertahan lama. Anda harus memasuki galaksi kekacauan sebelum ditutup dan menemukan lokasi batu giok kekacauan. Kalau tidak, aku hanya bisa kembali ke sarang naga sebelum dunia ini ditutup, dan aku tidak bisa pergi bersamamu, kata leluhur naga. Mendengar itu, Qin-Chen pun terkejut, dan sepertinya waktu yang tersisa untuk Qin-Chen hampir habis. Namun Qin-Chen tahu betul bahwa bahkan tanpa faktor-faktor ini, waktu pembukaan harta karun alam Dewa Piantin memang hampir berakhir. Dan dia harus menyelesaikan tugas leluhur naga primordial ini sesegera mungkin. Dan boom, sosok Qin-Chen pun berubah menjadi cahaya guntur. Dan di bawah instruksi leluhur naga prasejarah, dia dengan cepat bergerak maju dan memasuki kedalaman alam semesta yang sepi ini. Di saat Qin-Chen semakin dalam, jejak cahaya bintang yang kacau terus menyebar. Dan bahkan semua ahli teratas yang telah memasuki alam Dewa Piantin pun juga merasakan kekuatan ini. Pada saat ini di kejauhan, di luar dunia api, nampak Pangeran Jinwu dan yang lainnya juga merasakan kekuatan ini. Dan tiba-tiba mereka melihat ke kedalaman dunia ini. Dan di dunia yang jauh dari mereka, terlihat bintang-bintang yang kacau memenuhi langit dan mereka melihat sebuah galaksi yang muncul. Itu adalah Pangeran Jinwu dan yang lainnya menunjukkan kecemerlangan di mata mereka. Dan kemudian mereka pun dengan cepat terbang menuju ke arah galaksi tersebut. Tidak hanya Pangeran Jinwu dan yang lainnya, dalam misteri kelam di langit berbintang yang sepi ini, cahaya sihir yang mengepul tiba-tiba melonjak, bergemuruh dengan energi magis yang mengerikan yang membumbung ke langit, lalu berubah menjadi lautan tak berujung dan melonjak. Apa itu? Di luar langit berbintang ini, sekelompok master klan laut merasakan aura galaksi yang kacau di kejauhan, dan mereka pun terbang cepat satu persatu lewat di sini, dan tiba-tiba mereka merasakan energi sihir yang mengerikan melonjak di alam rahasia yang gelap ini. Dalam energi sihir ini terdapat aura prasejarah kuno yang membuat mereka merasa tercekik. Tuanku, nampak sekelompok master klan laut semuanya memandang pemimpin master klan laut mereka. Master klan laut pemimpin mereka merupakan master klan laut kuno, membawa cangkang berat di punggungnya dan auranya bergulir di tubuhnya yang tertahan. Dan dia sebenarnya adalah penyu roh klan laut. Ini adalah pria kuat yang telah mendekati puncak ranah yang mulia bumi. Di belakangnya nampak ada banyak master klan laut. Dan salah satu master yang mulia bumi yang memiliki satu tangan. Dan jika Qin-Chen dia ada di sini, maka dia akan menyadari bahwa orang ini adalah yang mulia bumi Yin Hai, yang lengannya sebelumnya telah dipotong oleh Qin-Chen. Pada saat ini, kelompok orang ini semuanya melihat ke alam rahasia yang dipenuhi oleh energi iblis yang mengerikan. Dan mata mereka semua menunjukkan kegembiraan.
karena perubahan ini jelas mewakili harta karun tertinggi yang ada di sini. Dalam kegembiraan para master klan laut ini, tiba-tiba aura yang mengepul tiba-tiba menghilang, dan kemudian melesat dua sosok terbang keluar dari sebuah alam rahasia. Salah satu dari keduanya adalah tuan muda dari ras iblis dengan energi iblis yang merembes sekitar tubuhnya, dan sementara yang lainnya adalah wanita yang cantik. Wanita ini terlihat sangat cantik, sosoknya indah, tubuhnya sangat panas, dan gaun panjang berwarna merahnya tergerai. Dan dua tangannya seperti batu giok memberikan godaan yang tak ada habisnya. Pinggangnya ramp, dan di antara pakaiannya memperlihatkan paha yang terlihat sangat mulus. Ini adalah wanita manusia yang sempurna dengan montok seperti wanita muda, sehingga semua orang dari ras laut yang ada di sana pun tercengang. Wanita itu berdiri di udara dengan sedikit rona merah di pipinya membangkitkan imajinasi banyak orang. Yang paling penting adalah wanita seksi itu samar-samar dikelilingi oleh api iblis merah. Dan energi iblis samar yang dikombinasikan dengan api memberi orang perasaan lebih panas. Hanya berdiri di sana, tetapi itu telah membangkitkan semua orang untuk terjerumus ke dalam lamunan yang tak ada habisnya. Banyak ahli teratas dari klan laut yang hadir pun memandang wanita cantik itu, terlepas dari apakah wanita itu muda atau tua. Namun mereka menelan air liur mereka tanpa sadar, dan napas mereka menjadi berat dalam sekejap. Itu kamu, kata Yang Mulia Bumi Yinhai ketika melihat pihak lain. Matanya tiba-tiba memadat, dan kemudian dia menunjukkan ekspresi yang sangat marah. Tuan Linggui, kedua orang inilah yang telah mengambil buah kekacauan dari bawahan, dan mereka berdua memiliki inti surgawi dari Istana Dewa Bintang, dan juga gunung primordial dari Gunung Suci Daesan. Kata Yang Mulia Bumi Yinhai, dia berteriak kepada pemimpin klan lautnya. Yang Mulia Bumi Yinhai, pria dan wanita itu pada saat ini juga memandang sekelompok orang dari klan laut di depan mereka dengan mata keduanya yang sangat dingin. Kedua orang itu bukanlah orang lain. Mereka berdua adalah Raja Iblis Api Merah dan Molly yang terpisah dari Kinchan setelah memasuki tempat ini. Sayangnya Kinchan yang paling akrab dengan mereka berdua tidak ada di sini. Jika Kinchan ada di sini, dia pasti akan merasakan bahwa temperamen Molly dan Iblis Api Merah saat ini telah berubah secara mengejutkan, dan mereka berdua pasti telah memperoleh warisan yang luar biasa. Wah, aku tidak menduganya. Aku akan bertemu kalian berdua di sini, kata Yang Mulia Bumi Yinhai. Dia mencibir. Dia secara alami tidak bisa melihat perubahan pada Iblis Api Merah dan Molly. Tetapi bahkan jika dia bisa melihatnya, dia tidak akan peduli sama sekali. Lagi pula, sebelumnya di buah kekacauan, Molly dan Iblis Api Merah bukanlah lawannya sama sekali. Dia langsung dikejar dan dibunuh oleh ahli Yang Mulia Bumi Ikan Dalam. Jika bukan karena Kinchan, dia pasti sudah dapat membunuh kedua orang ini sejak lama. Dan itu juga karena kedua orang inilah yang mengakibatkan salah satu lengannya dipotong oleh Kinchan. Nah, warisan seperti apa yang kamu dapatkan di sini? Serahkan padaku dengan cepat, kata Yang Mulia Bumi dari klan laut tersebut. Selanjutnya, para ahli dari klan laut itu pun langsung mengepung Raja Iblis Api Merah dan Molly. Hehehehe. Banyak ras laut menyeringai dan memandang Raja Iblis Api Merah dengan tubuh Raja Iblis Api Merah sebagai Kaisar Wu Huang, Hongyan, yang kemerahan. Mereka menjilat lidah mereka. Matanya menunjukkan mata berapi-api yang penuh nafsu. Wanita ini benar-benar cantik dari ras manusia, dan dia juga memiliki temperamen iblis. Temperamen yang terus berubah antara malaikat dan iblis ini membuat mereka masing-masing merasa seperti ada api yang menyala di bawah perut bagian bawah mereka. Sungguh indah, bahkan jika mereka mencarinya, saya khawatir mereka tidak akan menemukannya. Hanya kecantikan terbaik seperti putri klan laut yang bisa dibandingkan dengan wanita ini. Liar, orang-orang ini menjijikkan sekali, kata Iblis Api Merah. Dia merasakan mata berminyak dan licin dari ras laut ini, dan wajah Raja Iblis Api Merah tiba-tiba menjadi sangat jelek. Alasan mengapa Raja Iblis Api Merah membentuk kembali tubuh indah Kaisar Hongyan yang cantik dan juga menawan adalah karena dia ingin tinggal bersama Molly selamanya. Tubuh mulusnya ini hanya bisa untuk dirasakan hanya untuk Molly seorang. Dan pada saat ini ketika Iblis Api Merah melihat mata berapi-api penuh nafsu dari orang-orang klan laut ini, Iblis Api Merah benar-benar rasanya ingin sekali mencongkel bola mata klan laut ini. Apakah itu
Di sisi lain, Molly mengabaikan sekelompok orang dari klan laut tersebut. Tatapan Molly hanya menatap ke lokasi galaksi kekacauan. Seolah-olah Molly telah memahami sesuatu. Ada sedikit kejutan di matanya. "Nah, aku berbicara denganmu. Apakah kamu tidak mendengarkanku?" kata Yang Mulia Bumi Yinhai. Dia sangat kesal. Dan suara dinginnya langsung meneriaki ke telinga Molly dengan tajam. Di depan Master Penyu pemimpin mereka, orang ini sangat berani mengabaikannya. Dan kemudian, boom! Yang Mulia Bumi Yinhai tidak dapat menahannya lagi dan sosoknya pun bergetar dan dia langsung melayangkan serangannya ke arah Molly. Walaupun lengannya sudah patah akan tetapi dia masihlah ahli Yang Mulia Bumi dan serangannya itu sangatlah menakutkan. Hahaha, Yang Mulia Bumi Yinhai, tidak apa-apa bagimu untuk membunuh anak ini, tetapi jangan membunuh wanita cantik di sampingnya karena saya akan menikmatinya terlebih dahulu. Hahaha. Wanita manusia yang menakjubkan, sungguh luar biasa. Pasti sangat menyenangkan untuk dimainkan. Hahaha, itu benar. Sekelompok master dari klan laut ini tertawa terbahak-bahak tanpa memperhatikan Molly dan Iblis Api Merah. Ini karena mereka semua merasakannya. Aura Molly dan Iblis Api Merah tidak terlalu kuat. Mereka baru saja melangkah ke ranah Yang Mulia Bumi. Jadi bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari mereka? Saya khawatir hanya Yang Mulia Bumi Yinhai saja bisa mengalahkan mereka dengan sangat mudah. Nah, aku akan menjatuhkanmu terlebih dahulu, lalu aku akan mempermainkan wanitamu sampai mati di depanmu, kata Yang Mulia Bumi Yinhai. Dia tampak seram. Dia ingin membunuh Molly sejak lama, tetapi telah dihancurkan oleh Qingchen sebelumnya. Sekarang dia menemukan tim klan lautnya, dan sekarang setelah dia bertemu dengan Molly lagi, dia sangat ingin membunuh kedua orang ini. Dan setelah itu, dia juga akan membunuh Qingchen, anak naga klan sejati itu, untuk menghilangkan kebenciannya. Tetapi sekarang, dia tidak akan membunuh Molly karena dia juga sangat tertarik dengan kecantikan Iblis Api Merah. Dia hanya merasa wanita ini begitu menarik, bahkan lebih mempesona dibandingkan di saat dia berada di pohon kekacauan sebelumnya. Dia saat ini hanya ingin menjerat Molly dan membiarkan Molly sekarat. Sementara wanita cantik di samping Molly itu, dia akan bermain dengan wanita cantik itu bersama dengan master klan lautnya hidup-hidup. Lalu setelah puas, mereka akan membunuh wanita itu. Dan mereka akan membiarkan Molly melihat wanita kesayangannya dipermainkan oleh mereka sampai mati. Akan tetapi, di saat kata-kata Yang Mulia Bumi Yinhai itu jatuh, tiba-tiba, boom! Mata Yang Mulia Bumi Yinhai tiba-tiba meledak dengan cahaya dingin yang akan menghancurkan dunia. Apa itu? Di bawah suaranya, Molly tiba-tiba meledak dengan energi sihir hitam yang mengerikan. Energi sihir hitam ini seperti tentakel-tentakel. Itu mengalir deras dengan liar langsung menusuk tubuh Yang Mulia Bumi Yinhai. Dan di tengah suara tusukan, Yang Mulia Bumi Yinhai langsung ditembus. Dan kemudian tentakel-tentakel ini tiba-tiba menembus tubuh Yang Mulia Bumi Yinhai. Apa? Yang Mulia Bumi Yinhai sepertinya telah ditusuk oleh gurita. Dia terpelintir ketakutan. Dan dia meronta-ronta dengan kesakitan. Ingin mempermainkan wanitaku sampai mati. Iblis ini yang akan mempermainkanmu sampai mati terlebih dahulu, kata Molly. Kemudian asal-usul Yang Mulia Bumi Yinhai itu langsung ditelan oleh tentakel-tentakel iblis hitam yang keluar dari tubuh Molly. Dan kemudian itu pun segera dituangkan ke dalam tubuh Molly. Yang Mulia Bumi Yinhai menjerit kesakitan. Dan tubuhnya menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Matanya menatap Molly, yang muncul adalah kepanikan yang tiada habisnya. Yang Mulia Bumi Yinhai, tidak baik, bunuh dia. Klan laut lainnya semuanya memandang Yang Mulia Bumi Yinhai, dan pada saat ini mereka semua berteriak, menjerit. Dan mereka pun langsung melayangkan serangan mereka satu demi satu ke arah Molly. Di saat yang sama, pemimpin klan laut Yang Mulia Bumi Penyu itu juga langsung melayangkan serangannya. Segera, bayangan penyu laut yang sangat besar langsung melayang ke arah Molly. Hahaha, klan laut, kata Molly melihat klan laut yang tak terhitung jumlahnya yang ingin membunuhnya. Molly tiba-tiba menyeringai, dan kemudian sebuah benda seperti gunung kecil langsung muncul di tangannya. Benda tersebut pun langsung meledak, dan kemudian sebuah formasi besar langsung muncul. Formasi besar tersebut tampaknya telah membuka dunia sendirian. Itu tergantung tinggi di langit berbintang. Formasi besar yang begitu besar tergantung di atas langit yang berbintang itu. Dan di dunia tak berujung dari formasi besar tersebut terdapat 100 bayangan seperti iblis.
100 bayangan iblis ini dilindungi oleh baju besi iblis, dan setiap bayangan iblis memancarkan aura seperti dewa iblis. Formasi besar ini tampaknya adalah negara iblis, dan 100 bayangan iblis dalam formasi besar tampaknya adalah dewa dan iblis tertinggi di negara ini. Tidak ada lagi bayangan siapapun dari klan laut, entah itu Yang Mulia Bumi Penyu atau Yang Mulia Bumi Yinhai. Semuanya pada saat ini telah menghilang. Sejumlah besar dewa iblis tergantung di langit berbintang. Ratusan dewa iblis dijaga oleh keberadaan dewa iblis. Entah itu aura yang dipancarkan oleh formasi besar itu sendiri atau itu aura ratusan dewa iblis. Tetapi yang jelas itu mengejutkan alam semesta selamanya dan memberi orang semacam perasaan jahat yang tak ada habisnya. Apa itu? Di kejauhan saat ini beberapa ahli yang mulia yang lewat pun melihat pemandangan ini dan satu demi satu dari mereka pun tercengang. Apa yang mereka lihat? Yang Mulia Bumi Penyu, pemimpin kelompok klan laut yang langsung ditelan oleh formasi besar yang dipegang oleh Molly. Pemandangan seperti itu membuat jantung mereka berdebar kencang. Bahkan banyak orang pun menggigil. Kaki mereka sedikit lemah. Mereka melihat ke arah lingkaran sihir seperti itu. Belum lagi ahli yang mulia biasa, bahkan ahli yang mulia bumi teratas pun memiliki bulu di hati mereka. Dan pada saat ini secara samar-samar di antara 100 dewa iblis formasi tersebut, suara gemuruh-gemuruh bergema. Jelas itu adalah sekelompok master klan laut yang mencoba untuk keluar dari formasi besar ini. Tetapi formasi besar ini sepertinya terletak di alam lain. Yang Mulia Bumi Penyu dan yang lainnya tidak dapat melepaskan diri sama sekali. Seolah-olah mereka telah memasuki cakram Gyeokyeon Kun Kincen. Dan itu sepenuhnya dikendalikan oleh master formasi besar tersebut. Molly, formasi 100 dewa iblis ini dilihat oleh orang-orang ini. Apakah kamu ingin melakukannya kepada orang-orang ini juga? Kata Raja Iblis Api Merah seraya menatap ke arah para ahli yang mulia yang berada di kejauhan. Dengan warna dingin yang muncul di matanya, dengan niat membunuh di matanya. Sayang sekali, jangan buang-buang waktu untuk orang-orang ini. Galaksi kekacauan mulai berfluktuasi. Jelas sekali seseorang master telah memasuki kedalaman galaksi kekacauan. Jika Anda tidak pergi ke sana sekarang, saya khawatir peluang mendapatkan harta karun itu menjadi sangat sulit. Pada saat ini sebuah suara dingin tiba-tiba bergema di tubuh Molly. Suara dingin ini seperti hantu itu bergema di antara langit dan bumi. Langsung membuat ekspresi Molly menjadi sangat hormat. Yah, baik senior, kata Molly. Dia dengan hormat berkata kepada suara itu. Kalau begitu, ayo cepat pergi. Bagaimana? Seberapa kuatkah formasi 100 iblis ilahi yang diberikan leluhur ini kepadamu? Kata suara dingin itu. Suara dingin itu bergema dan tertawa di tubuh Molly. Senior layak menjadi dewa dan iblis kekacauan kuno. Dan murid ini mengaguminya. Kata Molly, dia berkata dengan hormat. Hah, itu wajar. Formasi ini adalah milik leluhur ini. Leluhur ini secara pribadi menyempurnakannya pada tahun-tahun itu. Namun sangat disayangkan bahwa dalam tahun-tahun yang panjang tanpa akhir ini, formasi ini telah sangat rusak dan sekarang hanya ada sedikit kekuatan yang tersisa. Jika ini di masa kejayaannya, apalagi setelah menerima hal-hal kecil ini, bahkan jiwa yang belum lahir pun akan merubah ekspresinya. Suara dingin itu tertawa dan bergema di tubuh Molly dengan energi iblis yang mengepul membumbung ke langit seperti lautan luas. Sosok dewa iblis kekacauan ini sebenarnya bersemayam di tubuh Molly. Sementara pada saat ini, boom, boom, boom. Di dalam formasi 100 dewa iblis, raungan-raungan menderu bergema-gema. Dan terlihat jelas bahwa Yang Mulia Bumi Penyu, Yang Mulia Bumi Yinhai, dan yang lainnya terus-menerus membombardir dari dalam formasi. Biarkan mereka pergi. Selama mereka terjebak oleh formasi 100 dewa iblis ini, dengan kekuatan orang-orang kecil ini, mereka tidak akan dapat melarikan diri sampai mati. Mereka tidak akan bisa bertahan lama. Dan cepat atau lambat mereka akan digunakan untuk diserap dan disempurnakan oleh formasi 100 dewa iblisku. Kata suara dingin itu. Tuan Qian, ayo pergi, kata Molly. Dia kemudian menyimpan formasi 100 dewa iblis. Dan kemudian sosok Molly dan iblis api merah pun segera terbang menuju ke arah galaksi kekacauan. Senior, di mana galaksi kekacauan itu? Kata Molly. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu sambil terbang. Dewa iblis kekacauan ini adalah dewa dan iblis kuno yang ditemui Molly di alam rahasia ini. Dalam kata-kata pihak lain, ini adalah dewa iblis yang telah bangkit dari kekacauan kuno. Setelah Molly dan iblis api merah memasuki dunia rahasia ini, mereka menjalani pemeriksaan berat dengan para ahli yang mulia dari 10.000 ras lainnya.
dan mereka berdua hampir mati beberapa kali. Belakangan mereka berdua mengetahui bahwa ujian ini dibuat oleh sisa jiwa yang ditinggalkan oleh Dewa Iblis Kekacauan ini. Dan Molly juga Iblis Api Merah berhasil lolos dari pengepungan banyak ahli yang mulia dan selamat. Adapun para ahli yang mulia lainnya yang masuk ke dalam rahasia ini bersama mereka berdua dan mencoba menemukan harta karun. Semuanya pun jatuh di alam rahasia ini dan tubuh mereka menghilang. Dan ketika Molly dan Iblis Api Merah sampai di akhir penilaian bersama-sama, Dewa Iblis Kekacauan itu memberitahu mereka bahwa hanya satu dari mereka yang bisa mendapatkan harta karun terakhir. Dan salah satu dari mereka harus mati. Dan pilihan ini juga ditentukan oleh mereka berdua. Namun bagaimana mungkin mereka berdua bisa rela menghadapi keputusan hidup dan mati setelah mereka akhirnya bisa melewati banyak kesulitan. Keduanya pun bahkan memutuskan untuk membunuh mereka dengan kematian. Tetapi mereka tahu bahwa dengan kekuatan mereka, satu-satunya akibat yang akan mereka hadapi adalah kematian. Mereka hanya bisa memilih apakah mereka berdua akan mati sendiri atau salah satu orang hidup. Oleh karena itu, ketika Dewa Kekacauan Iblis ini mengirim mereka ke tempat pilihan yang terpisah, Molly dan Iblis Api Merah memilih untuk membiarkan satu sama lain untuk tetap bertahan hidup dan tidak mengorbankan satu sama lain. Yang tidak mereka berdua duga adalah ketika mereka mengambil keputusan ini, keduanya pun malah selamat. Belakangan Dewa Iblis Kekacauan itu memberitahu mereka berdua bahwa ini adalah ujian bagi mereka berdua. Namun Dewa Iblis Kekacauan itu juga tidak menyangka di dunia ini akan ada pasangan yang begitu penuh kasih dan sayang yang rela berkorban untuk satu sama lain. Oleh karena itu, baik Raja Iblis Api Merah maupun Molly, mereka berdua telah memperoleh manfaat yang luar biasa. Dan basis kultivasi mereka berdua telah meningkat pesat. Dan pada saat yang sama, Molly juga telah menerima persetujuan dari Dewa Iblis Kekacauan ini untuk menjadi inang di tubuh Molly dan siap mengikuti Molly meninggalkan dunia. Dan kemudian dengan bantuan dari Dewa Iblis Kekacauan ini, Molly bisa menjadi pelanggar hukum di dunia pasar ini. Dan tidak ada yang bisa menandingi Molly karena Molly tahu segalanya tentang dunia ini.